Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang berjumlah 1, 2, 3, 4. Kami akan bereksperimen membuat balon ajaib. Langsung saja ke videonya. Let's go. Bahan-bahan untuk pembuatan balon ajaib ada 4 macam. Yang pertama ada lilin, yang kedua ada korek gas, yang ketiga ada balon, yang keempat ada air. Oke, kita langsung saja ke langkah-langkah membuat balon ajaib. Let's go. Oke guys, ternyata tadi ada yang ketinggalan, yaitu corong merah. Gimana ini saja yang ketinggalan? Oke guys, langkah pertama adalah menyalakan lilin. Api sudah menyala, lanjut ke langkah-langkah selanjutnya. Jadi langkah kedua adalah memasukkan corong ke balon. Langkah ketiga kita yaitu meniup balon yang berisi air dan tidak berisi air. Oke, kita akan langsung saja kita coba cobaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. percobaan yang pertama tanpa menggunakan air. Meletus balon hijau. Bahan yang pertama gagal guys, gagal total. Baik, yang sedang ke bahan yang kedua yang berkait. Oke, ternyata tidak meletus. Percobaan yang kedua berhasil. Tujuan melakukan eksperimen: 1. Agar mengetahui sifat elastisitas balon. 2. Agar mengetahui mengapa balon bisa pecah. 3. Agar mengetahui mengapa balon yang diisi air tidak pecah. Menurut Jabar, kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh suatu zat. Secara umum, untuk mendeteksi adanya kalor yang dimiliki oleh suatu benda yaitu dengan mengukur benda tersebut. Jika suhunya tinggi, maka kalor yang dikandung oleh benda sangat besar. Begitu juga sebaliknya. Jika suhu rendah, maka kalor yang dikandung sedikit. Dari hasil percobaan yang sering dilakukan, besar kecilnya kalor yang dibutuhkan untuk benda atau zat bergantung dari 3 faktor. Faktor pertama adalah massa zat, faktor yang kedua adalah jenis zat, dan yang ketiga adalah perubahan suhu, sehingga secara matematis dapat dirumuskan sebagai Q sama dengan M titik C dalam kurung N2 min T1, di mana Q adalah kalor yang dibutuhkan atau J, joule. M adalah massa benda atau kilogram, C adalah kalor jenis atau joule atau garis miring kilogram Celcius.
T2 min T1 adalah perubahan suhu atau Celsius. Dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu. Yang kedua, kalor yang digunakan untuk mengubah wujud. Dapat disebut juga kalor laten. Persamaan yang digunakan dalam kalor laten ada dua macam, yaitu Q sama dengan M kali U dan Q sama dengan M kali L. Dengan U adalah kalor uap dalam kurung joule atau kilogram. Dan yang digunakan dalam kalor laten U adalah kalor uap J atau Kg dan L adalah kalor lebur dalam kurung joule atau kilogram. Dalam pembahasan kalor ada dua konsep yang hampir sama tetapi berbeda, yaitu kapasitas kalor dalam kurung H dan kalor jenis dalam kurung C. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda sebesar 1 derajat Celcius. H sama dengan Q garis miring T2 min T1. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Alat yang digunakan untuk menentukan besar kalor jenis adalah kalorimeter. C sama dengan Q garis miring M kali T2 min T1. Apabila kedua persamaan tersebut dihubungkan, maka terbentuk persamaan baru. H sama dengan M kali C. Untuk presentasi bagian ini tidak akan disebutkan dikarenakan sudah dijelaskan dalam awal video dan di awal presentasi. Udara yang ditiup akan terapung dalam balon udara. Sifat udara yang selalu memenuhi segala sudut ruangan yang ditempatinya membuat balon menggelembung. Sifat balon udara yang sangat sensitif terhadap api ditambah adanya udara dalam balon akan membuat balon mudah pecah saat terkena api. Sehingga pada percobaan pertama, balon akan sangat mudah pecah saat terkena api. Sedangkan pada percobaan kedua, balon tidak akan pecah dalam waktu singkat. Apa sebabnya? Sebabnya yaitu air merupakan penyerap panas yang sangat baik. Sehingga saat kebakaran, cara termudah untuk memadamkan api adalah dengan menggunakan air. Air 10 kali lebih besar menyerap panas daripada besi. Sehingga wajar jika balon tersebut tahan api karena adanya air yang menyerap sebagian besar panas api yang mengenai balon. Terima kasih. Balon pertama yang berisi udara, jika terkena api dia akan meletus. Lalu balon yang kedua, balon yang berisi air, jika terkena air dia tidak meletus. Penjelasan eksperimen. Kenapa balon yang berisi hanya udara meletus, sedangkan balon yang berisi air tidak meletus? Karena balon yang hanya berisi udara akan meletus dengan cepat karena karet balon menerima panas secara langsung. Ketika balon berisi air dibakar, maka air menyerap sebagian besar panas dari nyala api. Balon tidak menjadi panas karena panas diteruskan oleh air yang bersifat menyerap panas. Karena balon tidak menjadi panas, maka balon tidak pecah. Air merupakan zat yang mampu menyerap panas dengan sangat baik. Dibutuhkan banyak panas untuk mengubah suhu air. Itulah mengapa balon tidak meletus ketika dibakar. Karena eksperimen balon tahan api berhubungan dengan kalor dan tekanan. Kesimpulannya adalah mengapa balon berisi air tidak pecah. Saat balon diisi air menyerap panas maksimal dari nyala api. Karetnya tidak menjadi terlalu panas sehingga balonnya tidak pecah. Dibutuhkan banyak panas untuk mengubah suhu air. Balon terbuat dari polimer yang sangat elastis. Semakin banyak udara pada balon, maka kerapatannya akan semakin rendah dan renggangannya akan semakin tinggi sehingga balon akan mudah pecah. Permukaan balon yang terkena panas api menjadi menipis sehingga tekanan udara yang ada dalam balon menyebabkan balon meledak, dan juga tegangan permukaan balon akan menjadi tinggi hingga pada titik jenuh balon meledak. Kalor yang ada pada lilin sangatlah sedikit sehingga untuk membuaikan air agar balon pecah sangatlah lama. Selain itu, kalor yang ada pada permukaan balon diserap oleh air sehingga tegangan dan penipisan permukaan balon akan semakin kecil dan balon akan sulit untuk meledak. Demikian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam segi apapun itu, karena kita manusia biasa yang sering berbuat salah dan kita pun sedang dalam proses pembelajaran. Jadi mohon dimaklumi. Pulang sekolah dengan jalan kaki sampai rumah. Saya tutup presentasi ini. Salam hormat dan Sekian dari kami. Semoga tutorial ini bermanfaat. jangan lupa Like, komen, dan subscribe. bye-bye.